Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munadirah, NIM 2010417149 dari kelas A2 Manajemen. Di sini saya akan membacakan tentang industri dalam lingkup non-pasar pada alat transportasi di pelajaran analisis lingkungan bisnis. Pertama, pengertian transportasi yang dikemukakan oleh Nasution 1995 diartikan sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan, sehingga dengan kegiatan tersebut maka terdapat tiga hal, yaitu adanya muatan yang diangkut, tersedianya kendaraan sebagai alat angkut, dan terdapat jalan yang dapat dilalui. Proses pemindahan dari gerakan tempat asal di mana kegiatan pengangkutan dimulai dan ke tempat tujuan di mana kegiatan diakhiri. Untuk itu, dengan adanya pemindahan barang dan manusia tersebut, maka transportasi merupakan salah satu sektor yang dapat menunjang ekonomi atau the promotion sector, dan pemberi jasa atau the service sector bagi perkembangan ekonomi. Permasalahan transportasi menurut Teming tidak hanya terbatas pada terbatasannya prasarana transportasi yang ada, namun sudah merambah kepada aspek-aspek lainnya, seperti pendapatan rendah, urbanisasi yang cepat, terbatasnya sumber daya, khususnya dana, kualitas dan kuantitas data yang berkaitan dengan transportasi, kualitas sumber daya manusia, disiplin dengan rendah, dan lemahnya daya manusia. Perencanaan pengendalian, sehingga aspek-aspek tersebut memperparah masalah transportasi. Kajian bidang transportasi memiliki perbedaan dengan kajian bidang lain karena kajian transportasi cukup luas dan beragam serta memiliki kaitan dengan bidang-bidang lainnya. Singkatnya, menurut Tamin, kajian transportasi akan melibatkan kajian multimodal, multidisiplin, multisektoral, dan multimasalah. Keempatnya dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, multimodal. Kajian masalah transportasi selalu melibatkan lebih dari satu modal transportasi. Hal ini karena objek dasar dari masalah transportasi adalah manusia dan atau barang yang masih melibatkan banyak moda transportasi. Apalagi secara geografis, Indonesia merupakan negara dengan ribuan pulau, sehingga pergerakan dari suatu tempat ke tempat lain tidak akan mungkin hanya melibatkan satu moda saja. Hal ini sesuai dengan konsep sistem transportasi nasional atau Sistaranas yang menggunakan konsep sistem integrasi antar moda. Yang kedua, multidisiplin. Kajian masalah transportasi melibatkan banyak disiplin lain karena kajian sangat beragam, mulai dari ciri pergerakan, pengguna jasa, sampai dengan prasarana ataupun sarana transportasi itu sendiri. Adapun bidang keilmuan yang dilibatkan diantaranya adalah rekayasa, ekonomi, geografis, operasi, sosial, politik, matematika, informatika, dan psikologis. Yang ketiga, multisektoral, yaitu melibatkan banyak lembaga terkait baik pemerintah maupun swasta yang berkepentingan dengan masalah transportasi. Sebagai contoh adalah kasus terminal bus, maka lembaga-lembaga yang terkait diantaranya adalah DLLAJ, BPN, Dinas Tata Kota, Kepolisian, Perusahaan Operator Bus, Dinas Kependapatan Daerah, dan lainnya. Yang terakhir ada multi masalah, karena merupakan kajian multimoda, multidisiplin, dan multisektoral, maka akan menimbulkan multi masalah. Permasalahan tersebut sangat beragam dan punya dimensi yang sangat luas pula, seperti masalah sosial, ekonomi, operasional, pengguna jasa, dan lainnya. Keempat aspek di atas, namun demikian transportasi memberikan peran yang sangat penting bagi pembangunan nasional secara keseluruhan, bahkan sebagai aspek penting dalam kerangka ketahanan nasional. Pemecahan masalah transportasi tindaklah serumit kompleksitas. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Wells, karena menurutnya di dalam pemecahan transportasi dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, membangun
prasarana transportasi dengan dimensi yang lebih besar sehingga kapasitasnya sesuai dengan atau melebihi keputusan. Yang kedua, mengurangi tuntutan akan pergerakan dengan mengurangi jumlah armada yang menggunakan jalur transportasi. Yang terakhir, menggabungkan poin pertama dan kedua di atas, yaitu menggunakan prasarana transportasi yang ada secara optimum, membangun prasarana transportasi tambahan dan sekaligus melakukan pengawasan dan pengendalian sejauh mungkin atas peningkatan kebutuhan akan pergerakan. Kepentingan yang terkait berupa jenis-jenis komponen otomotif, pergerakan mula atau agen BBM dan gas dan listrik. Yang ketiga, perangkat transmisi atau powertrain. Yang keempat, ada alat berat. Peran dan manfaat transportasi menurut Tamin, prasarana transportasi mempunyai dua peran utama, yaitu sebagai alat bantu untuk mengarahkan pembangunan di daerah perkotaan dan sebagai prasarana bagi pergerakan manusia atau barang yang timbul akibat adanya kegiatan di daerah perkotaan tersebut. Dengan melihat analisis 2, analisis faktor Agum Iman Rifusua FEUI 2010, 14 universitas di Indonesia, peran yang disampaikan di atas. Peran pertama sering digunakan oleh perencanaan pengembangan wilayah untuk dapat mengembangkan wilayahnya sesuai dengan rencana. Misalnya saja akan dikembangkan suatu wilayah baru di mana pada wilayah tersebut tidak akan pernah ada peminatnya. Bila wilayah tersebut tidak disediakan sistem prasarana transportasi, sehingga pada kondisi tersebut prasarana transportasi akan menjadi penting untuk aksesibilitas menuju wilayah tersebut dan akan berdampak pada tingginya minat masyarakat untuk menjalankan kegiatan ekonomi. Hal ini merupakan penjelasan peran prasarana transportasi yang kedua, yaitu untuk mendukung pergerakan manusia dan barang-barang. Transportasi memiliki keterkaitan erat juga dengan ekonomi, sehingga permasalahan transportasi dapat dianalisis dengan menggunakan pendekatan ekonomi, khususnya teori permintaan. Sekian penjelasan saya, terima kasih.